Halo semuanya, kenalkan nama saya Jadi Jirigar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah mengolah data menggunakan sebuah aplikasi bernama IBM SPSS. Sebagai contoh, saya menggunakan penelitian yang diadaptasi dari artikel referensi berjudul The Psychological Impact of Social Media Marketing on Consumer Willingness to Pay for Tech Gadgets. Penggunaannya Sederhananya, penelitian ini ingin melihat apakah pemasaran di media sosial bisa membuat orang tuh rela membayar lebih mahal untuk sebuah gadget. Sebelum masuk ke ranah teknis SPSS, mari kita pahami terlebih dahulu modal penelitiannya. Studi ini menggunakan metode regresi linear sederhana untuk menguji 3 hipotesis secara terpisah. Hubungan ini diibaratkan seperti efek domino yang terbagi menjadi 3 sambungan terpisah. Pertama, hipotesis 2 menguji apakah kejelasan informasi atau informativeness mempengaruhi brand image. Yang kedua, hipotesis 18 menguji apakah citra merek tersebut mempengaruhi sikap konsumen atau attitude toward product. Dan ketiga, hipotesis 22 menguji apakah sikap suka tersebut akhirnya mendorong kerelaan mereka untuk membayar lebih atau willingness to pay. Untuk menguji dugaan tersebut, di sini saya mengumpulkan data primer dengan menyebarkan kuesioner digital melalui Google Form kepada 81 responden konsumen produk teknologi. Skala yang kami gunakan adalah skala Likert 1-5, dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Karena komputer tidak bisa membaca bahasa manusia seperti kata setuju, kita harus melakukan proses yang disebut data coding. Sederhananya adalah ini merupakan proses penerjemahkan pilihan kata responden menjadi angka pasti agar bisa diolah oleh formula statistik di dalam SPSS. Bagi rekan-rekan yang belum pernah membuka IBM SPSS, aplikasi ini memiliki 2 halaman utama yang sangat ramah pengguna. Halaman pertama yang sangat ramah pengguna ini berupa variabel value yang berfungsi sebagai seperti mendesain denah rumah kosong untuk menentukan karakteristik data kita. Halaman kedua adalah data view, yaitu tempat kita menempelkan angka-angka dari 81 responden tadi ke dalam denah rumah yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kita masuk ke tahap analisis bagian pertama, adalah uji normalitas, untuk memastikan data kita tidak memiliki nilai yang terlalu ekstrim. Untuk melakukannya di SPSS, langkahnya cukup klik menu Analyze, lalu teman-teman bisa pilih Descriptive Statistik, lalu pilih Frekuensi. Setelah memasukkan variabel, kita ke kotak Dependent List, klik OK. Hasil olah datanya menunjukkan bahwa missing data itu bernilai 0%. Selain itu, nilai kemiringan data atau skewness untuk seluruh variabel berada di rentang -2 hingga +2. Hal ini menandakan bahwa data kita itu sehat, normal, dan siap diuji ke tahapan berikutnya. Tahap kedua adalah uji reliabilitas untuk melihat konsistensi dari kuesioner. Langkah di SPSS sangatlah mudah. Di sini yang perlu kita lakukan yang pertama adalah teman-teman bisa klik menu Analyze, lalu pilih Skill, dan lalu klik Reliability Analysis. Lalu move all items dari Construct Item Box into the Model section, dan lalu teman-teman bisa pilih alpha atau Cronbach alpha. Lalu diklik statistik, lalu skill item if selected, lalu continue, klik OK. Indikator kelulusannya adalah nilai Cronbach alpha yang harus di atas 0,70. Hasil pengujian kami menunjukkan informativeness di angka 0,783, brand image di 0,777, attitude di 0,833, dan willingness to pay di angka 0,809. Semuanya di atas 0,7 sehingga kuesioner ini dinyatakan sangat andal. Selanjutnya kita akan menguji bagian uji validitas secara teknis di SPSS. Kita bisa klik menu Analyze, lalu masuk ke Dimension Reduction dan pilih Faktor. Pada menu Deskriptif kita centang KMO, lalu di menu Rotation kita pilih Promax agar tabel tetap pattern matrix muncul. Hasilnya adalah nilai kecukupan sampel dari KMO kami sangat layak, yaitu di angka 0,812. Namun pada tabel
pattern matrix ada temuan cross-loading atau salah masuk kamar pada indikator BIM4 dan ATP1. Rekomendasi akademis terbaiknya adalah menghapus kedua indikator tersebut agar akurasi model kita menjadi jauh lebih bersih dan tepat. Sekarang kita masuk ke pembuktian hipotesis pertama dengan regresi linear sederhana. Caranya di SPSS cukup mudah, jadi di sini teman-teman bisa langsung aja klik ke bagian menu Analyze, lalu pilih Regression, lalu klik Linear. Masukkan informativeness sebagai independent dan brand image sebagai dependent variable, lalu klik OK. Di sini output SPSS menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001 di bawah batas toleransi 0,05 dengan koefisien positif. Dalam pengujian hipotesis pada H2, output SPSS menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001 di bawah batas toleransi 0,05 dengan koefisien positif sebesar 0,402. Berarti hipotesis kedua diterima. Semakin jelas informasi gawai di media sosial, citra merek akan meningkat tajam. Lalu selanjutnya kita akan menguji hipotesis H18 menggunakan langkah SPSS yang sama, yaitu klik Analyze, Regression, lalu Linear. Kita ubah posisinya untuk menguji pengaruh citra merek terhadap sikap konsumen. SPSS menghasilkan nilai signifikansi 0,000 dengan nilai beta sebesar positif 0,373. Hal ini membuktikan hipotesis 18 diterima. Ketika citra merek teknologi dinilai lebih baik, hal tersebut langsung menumbuhkan sikap suka yang kuat dari konsumen. Last but not least, masih dengan menu regresi linear yang sama, kita uji apakah rasa suka itu mampu membuat konsumen rela membayar lebih mahal pada sebuah gadget. Hasilnya, nilai signifikansi sempurna di angka 0,000 pada uji hipotesis pada hipotesis 22 dengan koefisien positif 0,769 ditambah lagi nilai R-square sebesar 0,345 yang menunjukkan bahwa sikap suka menyumbang 34,5% pengaruh terhadap kerelaan bayar lebih. Dengan ini, hipotesis 22 diterima secara mutlak. Kesimpulan strategis ketiga pengujian regresi linear sederhana terpisah membuktikan kebenaran efek domino psikologis pemasaran media sosial terhadap konsumen gawai. Yang pertama, iklan itu informatif sosmed niscaya membentuk citra merek yang baik. Yang kedua, citra merek yang baik terbukti membentuk sikap suka konsumen. Yang ketiga, sikap suka konsumen berhasil melunakkan sensitivitas harga, membuat mereka rela merogoh kocek lebih dalam untuk membeli. Rekomendasi manajerial, jangan banting harga gawai, kelola informasi dan citra merek estetis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih.